Aduh, berhenti bertengkar. Berhenti bertengkar. Bos, mereka kembali membuat onar. Para makhluk perempuan ini, bagaimana energinya bisa begitu banyak? Masih harus bergantung padaku. Aku harus menertibkan mereka. Apa yang salah denganmu? Bukannya kamu suka minum susu? Kali ini aku biarkan kamu minum sampai puas sekaligus. Berhenti bertengkar. Berhenti bertengkar. Kakak-kakak semua, bisakah kalian tenang sebentar? Aduh, bos. Kita tidak bertengkar. Bagaimana kita bisa melepaskan energi berlebih kalau tidak bertengkar? Begitukah? Bos, kau sudah lama tidak datang mengunjungi kami. Itu benar. Bukankah lebih menyenangkan menghabiskan waktu bersama kami dibanding sendirian? Memang benar. Kakak-kakak semua, jangan main trik kecil-kecilan lagi. Pulau Iblis ini tidak semudah itu untuk keluar. Bos, sipir tua meminta kamu datang ke sana. Pak Tua, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Ada seseorang yang perlu kamu lindungi. Kamu menyuruhku jadi bodyguard? Jangan bicara seburuk itulah. Ini adalah tugas rahasia tingkat 3S yang dikeluarkan oleh atasan. Ini menyangkut keamanan seluruh Longkuo. Yokianan. Sistem keamanan Longkuo. Kepala sistem perisai naga. Dia adalah putri ibu angkatku. Tugas ini aku tidak terima. Yang mau membunuh Yokianan kali ini adalah klan Hongmen. Hongmen? Tugas ini aku terima. Aku bisa bawa kamu keluar dari Pulau Iblis, tapi tugas kali ini bukan hal yang mudah. King Shi rela menempuh bahaya apapun. Inci, kamu pergi selidiki urusan Hongmen. Siap. Ibu angkat. Xiaohan, bagus sekali. Akhirnya kamu kembali. Ibu angkat dan Pamanyo, penampilan kalian semakin muda saja. Yanan juga semakin cantik. Cuma pandai bicara manis. Hai, bagaimana kau tahu? Tahu. Sudah, kalian berdua. Nanti masih banyak waktu. Xiaohan pasti capek kan? Ayo cepat pulang. Ibu angkat sudah siapkan makanan enak dan minuman keras buatmu. Aku ingin pergi berziarah ke makam orang tua saya dulu. Betul. Harusnya kita ziarah ke makam orang tua dulu. Kianan ikut juga. Ziarah ke makam mertuamu. Ibu, ini perjanjian pernikahan yang sudah ditetapkan aku dan orang tua Xiaohan. Masa sih nggak jadi? Kalau gitu, ayo kita ziarah dulu. Chen Shanem Yusue, Xiaohan datang nengokin kalian. Anak ini sekarang sudah sukses dan dewasa. Kalian di alam sana. Harusnya tenang. Ayah, ibu. Aku pasti akan menjaga diri dengan baik. Siapa yang ngasih izin kalian ziarah di sini? Aku belum mati. Kalian tuli, cepat minggir dari sini. Dua setan tua ini nggak boleh diziarahi. Ini pemakaman, memang tempatnya buat ziarah. Kenapa kami harus pergi? Aturanku adalah aturan. Aku bilang nggak boleh yang nggak boleh. Hajar dia. Siapa yang nyuruh kamu jaga makam ini? Dan gak boleh ziarah? Sebenarnya kenapa sih? Heihu dari geng macan hitam. Dia yang nyuruh aku jaga sini. Katanya siapapun nggak boleh ziarah. Nunggu sisa-sisa keluarga Chen balik. Nunggu aku? Masa si geng macan hitam ada hubungannya dengan Hongmen? Kamu masih tahu lagi? Aku nggak tahu apa-apa lagi. Kasihani aku. Chenhan, gimana kalau kita pergi dulu aja? Jangan-jangan nanti orang geng macan hitam datang. Repot. Ya, Xiaohan. Kianan benar. Aku dan pamamu duluan ya. Kamu dan Kianan naik mobil yang sama. Bu. Oke. Junshang, dari mulut si burung nazar diketahui. Geng macan hitam adalah satu pos Hongmen di Longkuo. Xiaohan, coba cicipin pangsit buatan ibu angkat.
Oke, terima kasih Bu. Kamu pulang kali ini ada rencana apa? Aku mau kerja jadi satpam di perusahaan Kianan. Jaga keamanannya. Dasar orang nggak punya cita-cita. Satpam? Gimana kalau aku kasih posisi manajer aja? Bu, perusahaan aku bergerak di bidang riset. Riset sistem keamanan tingkat nasional. Bukan sembarang orang bisa. Nggak usah, satpam aja. Biar bisa jaga Yokianan. Dengan alasan yang jelas. Oke, asal Siohan suka. Satpam ya satpam. Jadi satpam, ya? Besok aku ajak kamu lihat-lihat kantor. Oke. Ini pos satpam perusahaan kita. Setiap hari kamu harus bertugas di sini. Berjaga 12 jam, jangan malas-malas. Kamu dalam bahaya. Aku perlu melindungimu. 24 jam non-stop. Kamu kebanyakan mikir, melindungiku non-stop? Di samping kantor sendiri. Bahaya apa lagi? Keberuntunganmu tidak akan selamanya. Kamu yang nyaris tabrak aku. Kok malah ngomong begitu? Aku pasti lapor polisi. Sudah, dia memang mau bunuh kamu. Mobilnya juga pakai plat palsu. Bunuh aku? Ini gimana ceritanya? Sini bahaya, pulang dulu, cerita di rumah. Pulang nih. Mama, Kianan, katanya kamu lagi susah tidur, ya? Aku ke kuil, minta jimat giok buat kamu. Sudah taruh di bawah bantalmu. Makasih, MA. Kayaknya malam ini aku bisa tidur nyenyak. Sudah malam, kamu naik dulu istirahat. Aku sama Chen Han masih ada urusan. Oke, ada apa? Siapa yang nyetir mau tabrak aku tadi? Kayaknya orang dari geng Heihu. Aku nggak punya masalah sama mereka. Kenapa mereka mau bunuh aku? Kalau sistem Longdun sukses diluncurkan, beberapa raksasa asing bisa rugi miliaran. Bahkan triliunan profit. Jadi mereka sewa pembunuh bayaran buat bunuh kamu. Kalau bisa bunuh kamu, bagus. Kalau enggak, mereka akan bikin banyak masalah, tunda peluncuran sistem Longdun. Aku akan hubungi perusahaan keamanan, cari bodyguard. Nggak bakal mempan. Orang dari Hongmen itu bukan tentara biasa. Princess, Terus gimana dong? bukannya aku lagi jaga kamu? Selama aku di sampingmu, nggak ada yang bisa sakiti kamu. Oh, ya? Terus aku harus ngapain? Jangan jauh-jauh dari aku aja. Bukannya harus jaga non-stop? Kalau, itu malah lebih baik. Harus deket sampai seberapa? Tidur bareng. Pergi sana. Jangan-jangan Yokianan beneran kesepian? Bukannya kamu mau dilindungi non-stop? Baiklah, aku kasih kamu kesempatan ini. Yokianan, kamu gila ya? Aku bunuh kamu. aku di kuil minta jimat giok buat kamu. Taruh di bawah bantalmu. Jimat penangkal sial. Chen Han, kamu ngapain? Ngapain nindih aku? Bangun dong. Ada apa? Aku nggak sakiti kamu kan? Aku sih nggak apa-apa, tapi kamu mungkin kena masalah besar. Kena masalah? Jelasin dong. Jimat giok di bawah bantalmu ada masalah. Nggak mungkin, itu giok ibuku yang minta buat aku. Kayaknya orang-orang Hongmen yang nyamar jadi biksu kuil. Terus usus nipu ibu angkatku. Sekarang juga aku ke kuil, bongkar mata-mata Hongmen. Maaf, aku nggak nyangka kalian anak muda. Gaduh banget. Bu, jangan salah paham, Chen Han cari aku buat bahas sesuatu. Oke, Bu nggak ganggu kalian lagi ya. Bu, giok ini dapat dari master mana di kuil? Yang kasih ibu. Kenapa? Itu dari master pembawa ketentraman di kuil. Yang kasih giok ini, dia bilang kalau sering ditaruh di bawah bantal, bisa bikin tenang dan nyaman. Nggak apa-apa Bu, cuma aku gak sengaja ngehancurin giok ini. Ya ampun gak apa-apa, besok aku ke kuil lagi. Minta giok baru buat kalian. Nggak usah Bu, menurutku minta giok buat keselamatan. Lebih baik pergi sendiri. Ya juga ya, kalian istirahat aja duluan. Ibu nggak ganggu kalian lagi ya. Chen Han, tadi kenapa? Nggak biarin aku nanya jelas. Emang mau bikin ibu angkat khawatir. Lagi pula mesti kamu tahu, pembunuh palsu Hongmen itu. Masa ia masih nunggu di kuil buat ditangkap? Ini nggak boleh, itu nggak bisa. Kita cuma bisa nunggu di sini. Pasrah aja gitu. Santai aja, mereka pasti nekat mau habisin kamu. Bakal ada jejaknya, orang-orang Heihu pasti ketahuan. Ya udah cuma gitu. Takut pas lelang besok. Mereka bikin masalah lagi buat aku. Lelang. Di lelang besok, ada kode sumber perusahaan teknologi. Penting banget buat proses sistem Longdun aku. Menurutku, selama urusannya sama Longdun, mereka pasti bakal tunangan. Kalau besok orang Hongmen benar-benar datang mengacau, aku harus gimana dong? Sakit kepala. Jangan bicara. Aura jahat di tubuhmu belum sepenuhnya hilang. Bantu gimana? Lepaskan bajumu dulu. Aku akan gunakan jarum perak untuk mengusir energi jahatnya. Serius? Serius, cepat lepas.
Jarum perak nggak bawa. Gimana kalau pakai tangan langsung aja? Pergi. Qianan, bukannya kamu nggak suka acara kayak gini? Kenapa hari ini datang? Aku butuh sepotong kode sumber. Kode sumber? Terus dia datang buat apa? Chen Han, dia datang buat jagain aku. Oh, jaga. Chen Han, gimana kalau kamu jaga-jaga aku juga? Aku kasih kamu 20.000 sebulan. 20.000? Nggak tertarik. Bosen banget? Hari ini yang kita lelang adalah sepotong kode sumber teknologi tinggi. Harga dasar 10 juta. Setiap penawaran minimal 1 juta. $11 juta. Qianan, kayaknya kode sumber teknologi tinggi ini. Nggak banyak yang rebut. Kamu bisa dapat murah nih. 50 juta. Qianan, kenapa kamu nggak angkat plakat lagi? Kode sumber teknologi tinggi itu bakal diambil orang. Uang tunai perusahaan, 30 juta aja nggak ada. Dia nawar 50 juta. Aku bisa apa? Paman, kenapa kamu datang? Qianan, paman tahu. Kode sumber ini sangat penting buat kamu. Jadi aku ajak beberapa pemegang saham, putusin buat keluarin dana 300 juta. Untuk beli 10% saham kamu. Kalau gitu, sahamku di perusahaan cuma 35%. Gini terus, hak keputusan di perusahaan nggak ada lagi. Kamu nggak percaya paman? Kita kan keluarga. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang kubantu? Saham kita digabung, pasti lebih dari 50%. 50 juta, pertama. Oke. Asal kamu bisa keluarin dana 300 juta. Aku akan transfer sahamnya ke kamu. Qianan, kamu beneran mau jual saham? Kalau sampai kode sumber ini terlewat, pengembangan sistem Longdun pasti bakal tertunda. Qianan, kamu tenang aja. Walaupun kamu jual saham, proyek ini tetap akan kamu yang pimpin. $100 juta. Chen Han, kamu gila ya? 100 juta. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Chen Han, ini kan lelang. Kalau kamu ikut lelang tapi nggak punya uang, akibatnya bakal parah banget. Oh, 200 juta. Untung lawan ikut nawar. 500 juta. Kamu kira ini uang kertas sembahyang, ya? Ini bukan main-main. Kalau nggak sanggup, diam aja, biar nggak malu. Oke, aku mau lihat kalau nggak punya uang. Gimana kamu bakal dilempar keluar? 600 juta. 1 miliar. Chen Han, kamu gila? Jual perusahaan aja nggak sampai 1 miliar. Berani banget kamu? Wah, 1 miliar berani juga kamu tawar. Pak Lelang, saya minta verifikasi dana. Tuan Chen, 1 miliar. Ini kan jumlah yang besar, ya kan? Dan tadi Tuan itu minta verifikasi dana. Lihat ini. Kartu hitam Global Unlimited. Aku cuma tahu kartu emas, platinum, sama titanium. Aku mana tahu? Pasti kartu palsu. Verifikasi berhasil, Tuan. Limit kartu Anda adalah... Langsung lelang saja. Siap, siap. 1 miliar pertama, 1 miliar kedua, 1 miliar ketiga. Selamat kepada Tuan ini, dapat flash disk source code kami. Tuan, flash disk Anda. Untuk kamu. Chen Han, kartu hitam Global Unlimited kamu tadi. Itu kartu kredit level apa sih? Bisa narik sampai 1 miliar? Chen Han, kamu butuh pacar nggak? Yang bisa langsung nikah gitu. Aku bilang aku nemuin. Percaya nggak? Nggak mau bilang ya udah. Manajer Wen, silakan. Manajer Wen, silakan duduk. Direktur Yo, duduk nggak usah. Dan bank kami memutuskan untuk menghentikan pinjaman untuk Anda. Pinjaman 20 juta harus dilunasi besok. Hentikan pinjaman? Kontrak kita kan 2 tahun untuk pelunasan. Kalian bertindak sangat tidak profesional. Ini keputusan atasan. Dan jika besok kamu tidak bisa menyiapkan 20 juta itu, kami akan memutuskan untuk menyegel perusahaan Sky milikmu. Tidak boleh. Kalau perusahaan disegel, sistem Dragon Shield akan hancur. Iya, tolonglah, beri kami waktu lagi. Sistem Dragon Shield ini adalah jerih payah seumur hidup putriku. Manajer Wen, keluarga kami, Qianan, setiap bulan selalu membayar tepat waktu. Tidak bisakah kamu memberi kelonggaran? Tidak bisa. Manajer Wen, setidaknya beritahu aku. Mengapa bagi-bagi mengakhiri pinjamanku perusahaanku? Dan meminta pelunasan besok? Jujur saja, besok perusahaan Black Cloud memutuskan untuk menarik investasi. Kami memutuskan untuk menarik dana dan menyuntikkannya ke Black Cloud.
Perusahaan Black Cloud. Perusahaan teratas di Jiangcheng. Tarik dana, suntik ke Black Cloud. Sepertinya Black Cloud tidak kekurangan uang recehan kalian, kan? Kamu siapa? Berani bicara sembarangan di sini. Tuan Chen adalah tamu kehormatan perusahaan kami, Black Cloud. Tuan Chen. Sekretaris Jin, bagaimana Anda bisa datang? Mener Wen, siapa yang menyuruhmu membentak Tuan Chen? Tuan Chen. Tuan Chen adalah tamu kehormatan CEO kami. Dia bilang tidak menerima investasi dari bank kalian. Perusahaan Black Cloud kami pasti tidak akan menerimanya. Sekretaris Jin, aku salah. Jangan minta maaf padaku. Tuan Chen, maafkan saya, orang besar tidak memendam dendam pada orang kecil. Lalu masalah investasi perusahaan Sky? Nona Yo bisa meminjam selama yang dia mau, tidak perlu buru-buru melunasi. Pergi. Iya, baik, saya segera pergi. Tuan Chen, proyek investasi Black Cloud. Silakan tanda tangan untuk memulainya. Dia adalah sekretaris CEO Black Cloud. Memanggilmu Tuan Chen dan memintamu menandatangani kontrak. Jangan-jangan kamu. Benar, aku dari perusahaan Black Cloud. Jangan-jangan kamu gigolo yang dipelihara CEO Black Cloud? Kamu terlalu banyak pikiran. Aku cuma kenal CEO Black Cloud. Aku ingin bekerja sama dengan Black Cloud. Kalau kamu kenal CEO-nya, besok bisa temani aku ke perusahaan? Tidak bisa. Aku kan sampah, tidak berguna. Xiaohan, tadi aku salah bicara. Jangan dipikirkan. Ya, Xiaohan, kalau bisa bantu, tolong bantu Kiananya. Dia udah susah payah buat sistem Longdun ini. Oke, karena ibu sudah bilang. Besok aku ikut kamu ke Heiyun Company. Bukannya kamu teman CEO Heiyun Company? Kok gak ada yang sambut? Karena teman CEO, ya identitasnya harus rahasia dong. Jago banget nih, Bu. Kianan, kamu juga ke Heiyun Company? Aku mau nego kerjasama. Kamu? Aku juga. Kalian siapa? Siapa yang izinin masuk? Halo, aku CEO Sky Group. Janjian mau bahas kerjasama. Sudah janji sama manajer lu. Manajer lu itu pamanku, dia lagi sibuk. Kalian keluar tunggu aja, jangan kotorin tempatku. Kamu berani banget di Heiyun Company? Apa karena? Kamu bilang pamannya manajer lu? Urusanmu apa? Mengusir orang kampung kayak kamu, hakku cukup. Sudahlah Chen Han, kita pergi dulu. Lain kali ada kesempatan baru bahas kerjasama. Keterlaluan banget sih. Santai, nanti CEO Heiyun Company turun. Kamu gak perlu cari manajer lu buat nego. Langsung cari CEO aja. Orang kampung mau nego kerjasama? Lucu banget. Kali ini Heiyun Company buka investasi. Sangat penting buat perkembangan perusahaan. Ada saran dari para pemegang saham? Menurutku properti masih industri paling untung. Target investasi kita kali ini bisa fokus ke perusahaan properti. Industri kecantikan medis lagi panas, menurutku. Investasi di perusahaan medis kecantikan bagus. Gimana kalau investasi di perusahaan belanja online? Asal bisa IPO, untung bisa 10 kali lipat. Risiko kecil, untung gede. Menurutku sistem Longdun Sky Company. Proyek investasi yang bagus. Gak bisa, investasi Longdun terlalu besar, balik modal lama. Gak worth it, bener sistem Longdun Sky Company. Bisa launching atau gak aja belum jelas. Bahkan kalau bisa, kapan baru untung? Cari untung cepat gak enak apa? Orang-orang berpikiran sempit. Wang Ningsue, hati-hati bicaramu. Kita bisa voting ulang. Siap-siap saja dicopot dari posisi direktur utama. Ini keputusan bos baru perusahaan. Teknologi adalah masa depan. Saya rasa perusahaan Longdun sangat layak diinvestasikan. Iya. Saya sangat mendukung keputusan bos baru. Rapat bubar. Pak Direktur, ada apa? Rapat pemegang saham belum selesai. Kenapa rapat dibubarkan? Bos perusahaan datang inspeksi. Bos baru datang ke perusahaan? Saya harus segera beritahu eksekutif. Suruh mereka sambut kedatangannya. Tidak usah. Bos baru tidak ingin terlalu ramai. Nanti saya turun sendiri. Pak Direktur, bos baru itu seperti apa? Jangan sampai saya menyinggungnya. Kamu sudah bertemu dia kemarin. Tuan Chen, saya kira dia teman Bapak. Kalian masih belum pergi? Satpam, tendang mereka berdua keluar. Ada apa ini? Paman, ini dua orang kampungan ini. Maksa masuk perusahaan mau ketemu direktur utama. Saya tahan mereka. Bodoh. Ini Direktur Yo dari Sky Company. Datang untuk diskusi kerja sama dengan saya.
Saya salah, Paman. Saya atur mereka masuk ruang rapat. Tidak usah, saya mau ngobrol dulu dengan Direktur Yo. Maaf sekali, Direktur Yo, buang waktu Anda. Terlalu ramah, Pak Lu. Sistem Longdun perusahaan kami. Kalau risetnya sukses, keuntungan tahap akhir. Pasti akan memberi perusahaan Anda balikan 10x lipat. Mengerti. Detail spesifiknya. Kita cari tempat yang ada kasur besar untuk bahas. Kamu siapa? Satpam. Pukuli dia sampai mati. Berhenti. Mener Lu, hebat sekali ya. Bagaimana kalau posisi direktur utama ini saya serahkan ke kamu? Pak Direktur, maaf, saya tidak tahu Bapak datang. Sebenarnya apa yang terjadi? Orang-orang ini maksa masuk perusahaan, mau kerja sama dengan Bapak. Iya, 2 orang kampungan ini. Pakaiannya lusuh, tidak usah dibicarakan. Mau nongkrong di perusahaan, usir pun tidak mau pergi. Sekretaris Wang, kamu mengusik Tuan Chen. Memukulmu saja sudah ringan. Tuan Chen, Tuan Chen, maaf. Pekerjaan kami ada kelalaian. Tapi saya jamin, kejadian seperti ini tidak akan terulang. Luhan, saya beri batas hari ini. Bawa keponakanmu. Pergi dari perusahaan Heyun. cepat pergi. Direktur Yo, bagaimana kalau kita bahas kerjasama dulu? Direktur Wang, ada apa ini? Direktur Yo, jangan tersinggung ya. Perusahaan besar pasti ada beberapa oknum yang nakal. Bagaimana kalau kita bicarakan kerjasama dulu? Aku tunggu di luar. Apakah Chen Han benar-benar pacar gelap Bos Wang? Kianan, dari ekspresimu, kerjasamanya gagal ya? Bukan, kontrak ini terlalu menguntungkan aku. Perusahaan Hyun investasi 1 miliar. 1 miliar? Hebat. Chen Han, mengapa Bos Wang dari Hyun memanggilmu Tuan Chen? Dan menandatangani kontrak besar ini denganku? Iya, itu Direktur Heyun. Mungkin Heyun baru masuk ke Jiangcheng. Kalau citranya rusak, akan pengaruhi seluruh grup. Sopan sekali padaku, mungkin cuma pura-pura di depan orang. Soal kamu bisa dapat kontrak sebesar ini, menurutku. Mungkin Heyun tertarik dengan rencana Longdun MU. Benarkah? Kalau tidak percaya, aku juga tidak bisa apa-apa. Oke, aku paham. Ada apa? Ayah bilang dia pecahkan giok di toko antik, diminta ganti rugi. Mari kita lihat. Oh ya, Ran kamu pulang dulu. Aku dan Chen Han akan ke tempat ayah. Baiklah, Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Kianan, aku tidak sengaja memecahkan giok mutiara lemak. Mereka memaksa aku ganti rugi 10 juta. Apa? 10 juta? Ini bukan giok biasa. Ini barang bawaan biksu yang sudah mencapai pencerahan. Dibawa bisa menguatkan ki dan darah, menyehatkan badan. Pantasan katanya dekat giok putih lemak ini. Terasa hangat di tubuh. Sekilas memang barang bagus, pasti layak 10 juta. Giok putih lemak ini palsu. Anak muda dari mana ini? Kamu paham giok? Paham atau tidak, lihat saja tahu. Hei, giok tidak boleh berpindah tangan, tahu? Orang tua ini karena tangan licin. Jadi pecahkan giok hetian terbaikku ini, kalau tidak. Perlu dia ganti rugi? Sudah pecah kok, lihat saja tidak apa-apa. Hei anak muda, bagaimana aku tahu? Kamu tidak akan menukarnya saat berpindah tangan? Hei, itu bukan Pashan dari Asosiasi Antik Jiangcheng? Kenapa dia datang? Boleh saya lihat? Oh, ternyata Pashan. Dengan Pashan yang menegakkan keadilan, saya tentu tidak ada yang bisa dikatakan lagi. Lihat tekstur dan kualitasnya. Memang ini batu giok hetian yang sangat bagus. Dibilang giok ini palsu, jangan 1 juta. 10.000 saja tidak layak. Adik, ada pendapat berbeda? Coba katakan. Giok ini memang giok hetian. Tapi, Tapi apa? kalau memang bagus, kenapa ada kulit di dalamnya? Bukan karena diresapi esensi biksu tinggi. Tapi dibuat dari mangan dan mineral kalium permanganat. Lalu kenapa giok ini terasa hangat saat digenggam? Ada perasaan hangat dan nyaman. Ada jamur bernama katak, dihancurkan dan dilarutkan dalam air. Lalu giok direndam di dalamnya. Itu yang menyebabkan efek halusinasi hangat ini. Bocah kurang ajar. Kau bilang apa saja? Jangan ngomong sembarangan di sini. Pergi sana. Kenapa gugup? Untuk menghilangkan efek halusinasinya mudah. Dibakar saja. Dibakar apa? Kurasa kau cuma mau merusak giok hetianku. Tidak mau ganti rugi? Setelah dibakar. Kalau giok ini masih berefek, saya, San, bersedia membelinya. Kalau tidak, Pak San,
Kenapa kau berpihak pada orang luar itu? Bukan saya berpihak pada adik ini. Tapi tidak ingin kau merusak nama baik jalan antik ini. Jual beli barang antik harus suka sama suka. Ada aturan jual tidak bisa dikembalikan, tapi tidak seperti caramu. Menjebak lalu minta ganti rugi. Pak San, ampun. Saya tidak sengaja melakukannya. Ada yang menyuruh saya. Siapa? Heihu dari geng Harimau Hitam. Dia bilang akan kasih saya 1 juta lagi setelah berhasil. Heihu lagi. Saya datang melapor. Melapor? Sekarang jam berapa baru datang? Kau kira perusahaan ini rumahmu? Dengar omonganmu, perusahaan ini yang buka. Cih, mulut manis. Saya Zhang Erniu. Kepala Satpam di sini. Saya yang berkuasa. Berani melawan? Percaya saya pukul kau sampai mati? Berhenti. Zhang Erniu. Nona Han, kenapa Anda datang? Chen Han direkrut oleh CEO Yo. Jangan sok berkuasa. Sekarang CEO Yo cari dia. Kamu punya pendapat apa? Nggak berani. Chen Han, ayo kita pergi. Qianan lagi nunggu kita. Kapten Zhang, saya pamit dulu. Saya masih perlu kelaki nggak? Nggak perlu, hati-hati di jalan. Kak Erniu, si kampungan ini. Dia dapat dukungan Bos Yo di belakang, nanti di Departemen Keamanan. Bukan makin semena-mena? Dukungan apaan sih? Kalau emang ada hubungan sama Bos Yo, ngapain kerja jadi satpam kecil di sini? Kak Erniu bener juga sih. Nggak kayak orang kacangan ini, sok-sokan dukungan perusahaan. Tetap aja Kak Erniu yang paling jago di perusahaan. Xiao Wang, paman saya wakil direktur perusahaan. Posisi kapten satpam ini. Nggak ada yang bisa rebut. Meski dia direkrut Bos Yo. Gue nggak bakal biarin dia enak. Iya, Kak Erniu emang dewa. Makan apel. Ran, HM? kamu kenal banget sama dia? Qianan, kamu cemburu ya? Ngomong apa sih? Aku sama dia cuma hubungan majikan dan karyawan. Oh, tadi Chen Han baru aja keluar. Kenapa kamu buru-buru panggil dia lagi? Sahabatku yang kerja di riset mau datang hari ini. Bantuin aku ngembangin sistem Longdun. Aku nggak sempat jemput dia. Suruh Chen Han bantuin jemput. Tapi, aku juga mau pinjam Chen Han. Buat pura-pura jadi pacarku, ketemu tunanganku. Aku mau batalin pertunangan. Kamu serius? Gimana sih Chen Han? Penampilan dan gayanya. Buat pura-pura jadi pacarmu? Iya, aku cuma pinjam bentar. Jangan cemburu amat dong. Jangan-jangan mau dipakai malam ini? Kalau ngomong sembarangan lagi, mulutmu aku sobek. Kalau mau pinjam Chen Han, besok aja. Hari ini aku udah janji sama Shui. Chen Han gantikan aku jemput dia. Ya udah deh. Tunggu dulu. Kenapa kalian nggak tanya pendapatku? Posisimu sekarang cuma satpam perusahaan. Perlu dikasih tahu? Yo Tianhao, kamu kok bisa datang? Aku ingat sebulan lalu kamu udah dipecat dari perusahaan. Aku emang dipecat, tapi ayahku dikasih sedikit saham, aku cuma mau lihat-lihat perusahaan. Nggak ada masalah kan? Lagian, posisi direktur Sky Company MU juga nggak bakal lama lagi. Maksudku nggak bisa lama jadi direktur apa? Jelasin dong. Nggak ada yang perlu dijelasin. Cuma itu yang bisa kukatakan. Dan lagi, kamu beneran mau nikah sama si Chen Han? Si sampah ini udah ditempatin jadi satpam di perusahaan. Urusanmu apa? Cepat pergi dari perusahaanku. Oke deh, Yo Qianan. Hari ini aku mau kasih tahu, Shui aku yang jemput. Nggak usah repot-repot. Dasar kurang ajar. Shui kan jelas-jelas cari aku. Perlu kamu yang jemput? Yo Qianan, Shui juga temanku. Nanti dia mau dijemput siapa, bukan urusanmu. Bangsat. Chen Han. Ambil mobilku, jemput Shui di bandara. Jangan sampai dijemput Yo Tianhao. Ini menyangkut persaingan sistem Longdun. Jangan lupa ganti baju dulu. Halo Qingxi, nanti aku mau terima tamu. Tolong pesan restoran yang bagus ya. Tenang Junshang, Yushi Xuan restoran terbaik di Jiangchen.
juga milik perusahaan Heyun. Aku langsung pesen ruangan VIP. Kamu Nona Shui? Kamu siapa? Aku Chen Han. Qianan yang suruh aku datang. Wah, Qianan punya pacar ganteng begini. Nggak dikasih tahu aku. Shui. Jangan tertipu tampangnya. Dia sekarang cuma sampah, gigolo. Kerja jadi satpam di perusahaan Qianan. Tian Hao, kok kamu datang? Aku jemput kamu dong. Buat sambut kamu pulang. Aku pesan restoran terbaik di Jiangcheng. Tapi aku janji sama Qianan dulu. Sekarang Qianan juga suruh Chen Han jemput aku. Gimana ini? Shui, jangan bercanda. Orang ini, kayaknya uang 100.000 aja nggak punya. Mau anterin kamu ke tempat bagus apa? Aku udah pesan restoran, juga yang terbaik di Jiangcheng. Jangan ngaco deh. Restoran terbaik di Jiangcheng kan Yushishuan. Aku sudah pesan ruang VIP terbaik. Tidak tahu restoran terbaik yang kamu maksud itu yang mana? Kebetulan, juga ruang VIP terbaik di Yushishuan. Kamu si miskin, kamu tahu Yushishuan? Ruang paling mewahnya apa? Kamu tahu? Sekilas lihat kamu belum pernah ke ruang paling mewah Yushishuan. Itu ruang Jiwu ZHZN, biaya ruangnya saja 500.000. Apalagi konsumsi minimal 1 juta. Kamu bisa pesan restoran terbaik di Jiangcheng? Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa? Hanya ruang berlian saja, ayahku sudah minta banyak koneksi. Habis 300.000 baru dapat. Dan di Jiangcheng, yang bisa pesan ruang Jiwu ZHZN tidak sampai 10 orang. Jangan bilang kamu salah satunya. Baiklah, karena kita semua ke restoran yang sama. Mungkin kita berangkat dulu. Boleh juga, hari ini biar kamu si miskin ikut merasakan. Numpang makan gratis dariku. Ayo, Shui naik mobilku. Mungkin aku naik mobil Chen Han saja. Lagi pula dia yang datang duluan. Boleh juga, aku tunggu di ruang VIP. Chen Han, jangan berani-berani tidak datang. Semoga nanti kamu tidak akan merengek minta ampun. Chen Han, kamu terlalu lama. Aku sudah nunggu belasan menit. Kemampuan nyetirmu juga biasa saja. Mungkin bukan kemampuan, tapi mobilnya yang jelek. Kami naik Mercedes Rolls-Royce, dia naik BMW lawas. Kalau bukan dia yang macet, siapa lagi? Tian Hao, ini siapa? Shui. Ini bos perusahaan Falcon, Chai Mingsu. Juga bergerak di sistem keamanan. Nona Shui. Perusahaan kami tidak kalah dari Sky Company. Kalau mau bergabung, gajinya pasti memuaskan. Yo Tian Hao, kamu keterlaluan. Memperkenalkan peneliti ke perusahaan saingan. Chen Han, kamu cuma satpam perusahaan yang jelek. Urus saja urusanmu sendiri. Burung baik memilih pohon yang baik. Nona Shui, jangan terbawa emosi. Sudahlah, jangan bahas ini. Ayo kita makan dulu. Baiklah, kami sudah siapkan ruang berlian untuk Nona Shui. Mari kita nikmati hidangan enak. Yang Master Yo, Bos Chai, ruang VIP sudah siap. Silakan. Manager Yu, buka dulu satu botol Petrus tahun 90. Pak Chai, Petrus tahun 90, harganya bisa 200.000 sebotol. Cuma 200.000, untuk menjamu Nona Shui. Tentu harus minum anggur bagus. Ruang VIP di sini, silakan masuk. Ini bukan ruang VIP kaisar tertinggi ya, Pak Chai? Apa kamu yang naikkan kelas ruangan? Bukan. Tuan Yo, Pak Chai, begini ceritanya. Bos kami sudah menelepon duluan dan berpesan. Katanya tamu kehormatan akan tiba saat ini. Jadi, ruangan ini sudah disiapkan lebih awal. Bos Yu sungguh perhatian. Rupanya Bos Yu menghormati ayahku. Sampai rela menyerahkan ruang VIP kaisar tertinggi. Tuan Yo memang punya pengaruh besar. Aku sudah pesan di Yushishuan ini. Ruang kaisar tertinggi berkali-kali, belum pernah berhasil sekalipun. Pak Chai, aku juga cuma numpang nama ayah. Ayo, silakan duduk. Maaf, tuan siapa yang memesan ruang VIP kaisar tertinggi? Silakan tanda tangan. Hei bocah, kamu mau tanda tangan apa? Kamu pikir beneran kamu yang pesan ruang kaisar tertinggi ini? Gak tahu malu. Pengen banget tanda tangan? Tanda tangan saja. Nanti tanggung jawab sendiri ya. Tanggung jawab apa? Kamu si kampungan, tutup mulut dan makan saja yang benar. Tempat ini, mungkin kamu gak akan bisa datang lagi. Terserah. Shui, jangan hiraukan si bodoh ini. Kita nikmati saja hidangan lezat ini. Semoga hidangannya cocok dengan seleramu. Tian Hao, kamu terlalu baik. Mewah sekali hidangannya. Aku jadi agak malu.
Nona Shui, dengan bakat dan prestasi risetmu, perlakuan ini pasti lebih dari pantas. Seperti yang sudah kukatakan, asal kamu bergabung dengan Falcon Corp, langsung kuberi 20% saham, gaji setahun 3 miliar. Pak Chai, kamu terlalu mengagumkanku. Shui, sebenarnya kamu gak perlu lagi bantu Yokianan. Karena sebentar lagi, dia akan diusir dari Sky Corp. Masa sih? Qianan kan direktur Sky Corp. Nona Shui, maksud Tuan Yo adalah, rantai keuangan Sky Corp sedang tegang, gak akan tahan lama. Nanti kalau kamu terlibat dalam masalah ini, bukan untung, malah bisa terlilit utang. Falcon Corp dikendalikan perusahaan asing. Mau menjatuhkan sistem keamanan Longguo untuk mengambil keuntungan. Kalian gak takut pasukan khusus Longguo datang mencarimu? Bicara sembarangan lagi, hati-hati ku suruh orang babat kamu, bocah. Nasi bisa dimakan sembarangan, tapi kata-kata tidak bisa diucapkan sembarangan. Kalau kamu masih bicara sembarangan lagi, Cepat keluar dari ruang VIP Jiu Zizun. nanti siapa yang keluar duluan belum tahu, bajingan. Siapa yang memesan ruang VIP Jiu Zizun ini? Bos, Anda. Kenapa Anda datang kemari? Yulun, ruang ini sudah disimpan untuk tamu kehormatan. Apa yang kamu lakukan ini? Siapa yang menandatangani pemesanan ini? Bukan itu Tuan Yo dan Presiden Chai kan? Saya yang tanda tangani, apa salahnya? Yo Tianhao, itu aku. Awalnya, saya memesan ruang berlian saja. Bos kalian yang meningkatkan level saya ke ruang Jiu Zizun ini. Bangsat, kapan saya tingkatkan levelmu ke ruang Jiu Zizun ini? Kamu tahu saya Bos Yu. Omong kosong, ruang ini disimpan untuk Tuan Chen. Kamu kira siapa dirimu? Berani pakai ruang ini? Orang-orang, serot mereka semua keluar. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Bos Yu. Kamu bahkan tidak mengenal saya lagi? Tuan Chen, maafkan saya tidak mengenali Anda. Tidak apa-apa. Tuan Chen, maafkan saya buta mata, telah menyinggung Anda. Dan juga memukul teman Anda. Teman? Mereka berdua bukan temanku. Hanya Nona Shui ini yang temanku. Hari ini saya datang ke Yushisuan juga untuk mengundangnya makan. Tuan Chen, saya mengerti. Serat kedua orang ini keluar, hajar mereka dengan keras. Chen Han, saya dari keluarga Yo, kamu berani melakukan ini padaku? Kamu tidak akan pernah bisa melihat Yokianan seumur hidup. Cepat serat mereka keluar, jangan ganggu kesenangan Tuan Chen. Tuan Chen, saya akan membersihkan ini dulu, lalu siapkan anggur dan hidangan lezat untuk Anda. Tidak perlu, saya sudah tidak nafsu makan lagi. Kalau begitu saya antar kamu ke hotel, waktunya sudah malam. Istirahat yang nyaman. Saya tidak terbiasa menginap di hotel. Saya ingin tidur bersama Qianan. Bagaimana? Apakah saya mengganggu urusanmu dengan Qianan? Qianan, apa sebenarnya identitas Chen Han? Dia hari ini di Yushisuan sangat keren sekali. Aku juga tidak tahu. Tapi kalau dia benar-benar punya identitas penting, tidak mungkin dia kerja sebagai satpam di perusahaanku kan? Pejalan kaki yang tidak tertarik pada anggur. Kamu tidak tahu itu kan? Bagus sekali kamu Shui, berani menggoda aku. Sudah, lebih baik daripada kita menebak-nebak di sini. Lebih baik panggil dia langsung saja. Tanya dia kan sudah jelas. Benar juga. Chen Han, Ada apa? Chen Han sangat terlambat. Apa yang kamu lakukan di kamar Qianan? Tidak ada yang terjadi pada Xiao Shu. Aduh, apa yang terjadi? Kita bisa membawa cucu kita lebih awal. Dua kakak perempuan. Saya katakan dulu, saya bisa tampil tanpa menjual diri sendiri. Anda harus menambahkan uang. Berapa banyak uang yang Anda butuhkan? Kalian terlalu keras. Menjadi sampah di baru kedua hidup Anda. Apa yang kau pikirkan? Tempat paling menyakitkan adalah gigi. Pokoknya aku tidak bermain dengan kalian. Shui tahu ahli peretasan, bahkan jika Anda tidak mengatakannya sekarang. Kami juga akan menemukan identitas Anda. Tidak masalah. Bukan kamu. Apa yang harus dilakukan? Rumah Yowu sudah dibodohi. Mempersiapkan pemegang saham bersama, memaksa Yokianan mundur. Pada saat itu, Sky berada di bawah kendali kita. Untuk mendapatkan kode inti. Itu menit. Tidak ada asuransi. Aku ingin membuat Yokianan menghilang dari dunia ini. Orang dewasa harimau hitam terjamin. Aku akan mencari seseorang untuk menatap Yokianan. Aku akan membuatnya setiap kali aku punya kesempatan hahaha.
Qianan, aku mungkin sudah melihat-lihat. Pengembangan sistem Longdun tidak ada masalah, tapi perusahaan ini memiliki beberapa masalah keuangan. Apa masalahnya? Anda lihat, ini adalah akun perusahaan Anda. Selain Yowu dan wakil presiden perusahaan Anda, Sang Shengli, juga menandatangani kontrak Yin dan yang dengan perusahaan lain secara pribadi. Menggunakan perusahaan untuk kepentingan pribadi. Lupakan saja. Jangan goyahkan fondasi Sky. Kalau saja itu tidak terjadi. Qianan, ini masalah keuangan. Kau tak bisa memindahkan mereka. Saya juga berpikir, satu adalah pemegang saham perusahaan dan yang lainnya adalah wakil presiden perusahaan. Jika kita berurusan dengan mereka sekarang ini adalah saat kritis untuk pengembangan sistem Dragon Shield. Saya tidak memikirkan masalah. Tunggu sampai sistem dikembangkan. Tapi kau harus berhati-hati. Saya bisa. Chen Han, kenapa aku tidak melihat orang lain? Dia ditarik Ran buat jadi pacarnya. Buat hadapi calon tunangan dia. Sekarang seneng banget. Pan Kai, ini pacar gue, tunangan kita. Batal, jangan ganggu gue lagi. Ran, lu bercanda apa? Keluarga kita kan teman lama. Lu cari orang ginian buat hina gue. Maksudnya apa? Pan Kai, maksud gue kurang jelas? Jangan ganggu gue lagi. Kampungan kayak gini, lu pikir gue percaya? Lu nggak percaya? Udah, lu pikir sampah kayak dia. Berani ngomong sama gue nggak, hah? Bukan urusan lu, Chen Han, ayo pergi. Ran, mau main sama gue ya? Oke. Lihat gue bunuh dia. Chen Han, Qianan Company ada masalah, cepetan ke sini. Apa sih buru-buru banget? Ada apa? Oh, ternyata lu Chen Han ya. Si sampah yang orang tuanya kebakar, numpang di keluarga Yo. Orang tua kebakar. Lu bilang orang tua gue kebakar? Siapa yang bilang? Walaupun gue tahu, gue nggak bakal kasih tahu lu. Di luar semua orang gue, mending lu pikir-pikir. Gimana minta ampun sama gue? Kalian siapa? Lu yang mau serang Tuan Chen. Gue bukan cuma mau serang, gue. Berani pukul gue? Tunggu orang gue dateng, lu. Orang lu? Di jalan tadi udah gue urus sekelompok preman. Oh, ternyata gerombolan sampah itu. Orang lu ya? Kasih tahu, soal orang tua gue, lu masih tahu apa lagi? Nggak bilang bunuh aja gue. Jangan, gue bilang, ini semua ada hubungannya sama Hei Hu. Masih apa lagi? Udah, cuma segitu yang gue tahu. Ini semua gue dengar sembunyi-sembunyi dari orang tua di rumah. Beneran Hei Hu? Pergi sana. Chen Han sebenarnya siapa sih? Kok bisa sakti banget? Pan Kai, udah gue bilang jangan datang. Sekarang jadi begini. Dia tahu gimana lagi. Ini semua orang penting dari Hongmen. Dia mau balas dendam. Hanya jalan mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi dengan Sky Corporation? Sepertinya Yowu bersekutu dengan pemegang saham kecil Sky Corporation, memaksa Yo Qianan melepaskan kekuasaan. Bukan hanya itu, perusahaan Ling juga mulai melakukan short selling, mengalahkan Sky Corporation dalam satu serangan. Kamu pergi atur dana, naikkan harga saham Sky Corporation. Kemudian beli Sky Corporation di pasar sekunder. Ambil alih saham yang dimiliki oleh investor retail, sekaligus serang saham perusahaan Liang. Baik. Pergi dari sini. Ini kan pacar baru di samping Tuan Yo. Ya ampun. Kalau kamu jilat itu bersih hari ini, aku akan biarkan kamu masuk. Ya. Ku bilang sekali lagi, pergi dari sini. Hei anak kecil, hari ini aku pasti akan mengajarimu. Kamu ini anak kecil. Qianan, kamu tidak apa-apa? Qianan. Dulu aku suruh kamu jual saham ke aku, kamu tidak mau dengar. Sekarang kamu menyesalkan? Yo Tianhao. Aku benar-benar tidak menyangka kamu mau bersekutu dengan orang luar. Sama-sama bela aku. Yo Qianan, sistem naga perisai terlalu boros biaya, kita bukan organisasi amal. Tuan Yo benar, kita tidak bisa terus rugi.
bermain-main denganmu terus. Setelah sistem naga perisai diluncurkan akan ada keuntungan besar. Kenapa kalian tidak bisa menunggu sebentar lagi? Kita tidak bisa menunggu lagi, tidak bisa menunggu. Kita sudah menjual semua saham kita kepada Tuan Chai. Langsung dapat lebih dari 1 miliar rupiah, kita langsung bisa hidup nyaman sampai akhir hidup. Bekerja sama dengan orang berbahaya, nanti pasti kamu akan dijebak oleh Chai Mingsu itu. Itu urusan nanti. Yau Qianan si jalang ini. Dulu dia juga mau usir aku keluar dari perusahaan, kalau tidak. Sekarang kamu berlutut meminta saya, mungkin aku akan memberikanmu posisi staf administrasi di perusahaan ini. Aku bisa keluar dari perusahaan. Saham juga tidak aku butuhkan, tapi sistem naga perisai harus aku bawa. Yau Qianan, kamu terlalu banyak berpikir. Ku bilang sama kamu, tidak ada satu barang pun di sini yang bisa kamu bawa. Tuan Yau, lebih baik kamu serahkan sistem naga perisai sendiri. Atau aku yang akan menggeledah badanmu sendiri. Kamu berani? Tahan dia, aku yang akan urus sendiri. Kamu. Pak Yau. Chen Han, akhirnya kau datang. Hampir saja istrimu dilecehkan, kau hampir saja dikhianati. Apa yang kau omongkan? Kalian tidak terlukakan. Terima kasih ya. Pasangan anjing ini sudah di ujung tanduk masih sombong. Si pecundang ini datang tepat waktu, hari ini sekalian ku habisi kau. Sang Shengli, panggil semua satpam ke sini, hari ini. Aku akan buat si Chen pecundang ini keluar terbaring. Saudara-saudara serang. Masih kurang pemanasan, serang bersama. Cari mati ya. Masih ada lagi. Chen Han, sehebat apapun kau, tidak mungkin bisa bunuh kami semua kan? Sekarang saham Sky Company sudah sepenuhnya ku pecah. Semua milik perusahaan adalah milikku, termasuk sistem Dragon Shield. Kau yakin sekali Sky Company sudah jadi milikmu? Yowu ditambah Sky Company. Saham para pemegang saham kecil ini sudah lebih dari 50%. Hari ini aku lihat bagaimana kau mengubah situasi, Pak Yow. Lebih baik kau serahkan saja sistem Dragon Shield. Mungkin kalau Bos Chai lagi senang, bisa kasih kau kompensasi uang yang besar. Tidak mungkin. Chai Mingsu bekerja untuk perusahaan asing. Kalau sistem Dragon Shield sampai di tangannya, maka keamanan jaringan Ogo akan punya celah keamanan yang besar. Yau Qianan, sistem Dragon Shield milik Sky Company, bukan milik pribadimu. Jangan harap kau bisa bawa pergi. Kau terlalu licik. Ilegal menekan harga saham perusahaanku, membeli dengan harga tinggi. Saham di tangan pemegang saham kecil, tindakanmu ini ilegal. Yau Qianan, pemenang jadi raja yang kalah jadi bandit. Bicaralah sebanyak apapun tidak ada gunanya, kau sendiri yang turunkan data inti. Atau biar aku yang bertindak. Sudahlah Qianan, mereka pasti sudah lama menyusun rencana ini. Kita tidak perlu lagi dihina mereka. Baik. Kita pergi. Tunggu sebentar. Situasi belum pasti, Sky Company ini mungkin akan kembali ke tanganmu. Perusahaan Falcon juga akan segera bangkrut. Kamu pikir kamu siapa? Orang terkaya di dunia? Dewa saham. Chen Han. Lupakan saja, perusahaan Falcon terlalu kuat, kita tidak bisa menang. Santai, mungkin situasinya akan berbalik. Berbalik? Kamu pikir lagi syuting film? Chen, semuanya sudah selesai. 6% saham Sky Corporation sudah berhasil dibeli. Ditambah dengan Nona Qianan, yang memegang 45% saham. Total kepemilikan saham sudah melebihi 50%. Hak kontrol sudah kembali ke tangan Nona Qianan. Dan harga saham perusahaan Falcon jatuh bebas. Bank akan segera menagih utang mereka. Hahaha, dari mana kamu cari aktor sampah ini? Aktingnya lumayan. Tapi, di pasar sekunder digabungkan. Sahamnya bahkan tidak sampai 6%. Kamu punya uang sebanyak apapun, tidak akan bisa beli. Uang bisa membuat setan pun bekerja. Kalau tidak percaya, tanya saja beberapa pemegang saham kecil Sky Corporation. Maaf Pak Chai, uang yang mereka tawarkan 10 kali lipat dari Anda. Kalian pengkhianat mata duitan. Masih mau cari makan di Jiangcheng? Hei. Qianan, lihat, kepemilikan sahammu sudah mencapai 51%. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Pak Chai, harga saham perusahaan jatuh, bank juga datang menagih utang. Kalau tidak bisa bayar, seluruh perusahaan akan disita. Tidak mungkin. Kok bisa begini? Perusahaan saya yang bernilai miliaran, kok bisa lenyap begitu saja? Pak Yow, dulu saya tertutup mata oleh babi. Anda jangan simpan di hati, nanti saya pasti bekerja keras. Banting tulang untuk Anda, kelola perusahaan dengan baik, Qianan. Saya sebelumnya ditipu Chai Mingsu. Kamu harus maafkan saya, lihat kita masih keluarga. Lepaskan saya. Baik, lihat kita masih keluarga. Saya tidak akan lapor polisi, tinggalkan sahamnya.
Saya beri kalian sejumlah uang, kalian pergi dari perusahaan untuk selamanya. Dan kamu, cepat pergi. Tuan Black Tiger, saya tidak berguna, gagal mengambil alih Sky Corporation. Lupakan hal itu, saya kasih tahu. Rambut Yau Qianan sudah dapat belum? Tuan Black Tiger, ini Yau Tianhao. Menyuruh orang di kantor Direktur Sky Corporation mengumpulkan rambut Yau Qianan. Apa Master Harimau Hitam bisa menggunakan? Cukup? Jade teror terakhir. Tidak mengambil nyawa Yau Qianan. Kali ini, 7 bintang lampu nasib, pasti akan membuatnya tewas. Master Harimau Hitam bertindak, pasti akan membunuh dengan satu pukulan. Untuk menyusun 7 bintang lampu nasib ini, selain dari Yau Qianan, tanggal lahir dan rambut, juga perlu menempatkan lampu nasib. Di tempat yang sangat sial, tempat yang sangat sial. Apa toilet perusahaan Sky? Benar. Toilet memang tempat yang sangat sial, tapi ada tempat yang lebih sial dari perusahaan Sky. Lebih berat sialnya dari toilet. Di mana itu? Sudut atap gedung, atap untuk bunuh diri. Salah satu pilihan terbanyak untuk bunuh diri, juga sebuah gedung. Tempat dengan sial paling berat. Hahaha, sudut akan membentuk sial sudut tajam. Jika lampu nasib Yau Qianan ditempatkan di bawah sudut atap dan dinyalakan, akan menariknya ke sana. Sial bertambah sial. Pasti bisa membuat Yau Qianan melompat dari atap, begitu kata mereka. Yau Qianan pasti mati. Oh ya, pemuda bernama Chen Han itu. Siapa orangnya? Kok punya kemampuan begitu besar? Tidak jelas. Tapi Master Harimau Hitam tenang. Saya pasti akan menyelidiki dengan jelas. Tidak akan membuatnya enak. Mundur. Ya, Master Harimau Hitam. Chen Han, jelaskan. Bagaimana kamu mengumpulkan saham Sky Group hari ini? Dan menyasar harga saham perusahaan Falcon. Perusahaan Dark Cloud. Jangan beralasan kamu adalah bos perusahaan Dark Cloud untuk menipu. Perusahaan Sky dan Falcon berperang di depan. Perusahaan Dark Cloud mengambil sisa di belakang. Bukankah ini hal yang normal? Baiklah, meski begitu, bagaimana kamu menjelaskan identitas terenkripsimu? Apa yang kamu bicarakan? Chen Han, jangan pura-pura. Saya gunakan semua hubungan di sekitar saya untuk menyelidiki identitasmu. Hasilnya menunjukkan rahasia tingkat tinggi, tidak diizinkan dilihat. Wah, apa temanmu salah? Saya mana sehebat itu? Tidak percaya, tanya Qianan. Shui, kamu mungkin benar-benar salah. Chen Han meninggalkan Jiangqiang baru 5 tahun. Tidak mungkin sehebat itu. Tapi, Permisi, apakah ini Ibu Yau Qianan? Ibumu pingsan. Saya segera datang. Bibi Qianan kenapa? Saya tidak tahu. Mereka bilang ibuku pingsan. Harus ke sana. Ibu angkatmu sakit? Aku antar ke rumah sakit. Ibuku kenapa? Pasien tiba-tiba pingsan, untung ada orang baik hati. Menghubungi 120 baru dibawa ke sini. Kalian sebagai anak, jaga apa? Maaf, ini salahku. Nanti tidak akan lagi, dok. Dokter kok belum datang? Tunggu. Pak Su segera tiba, dia adalah Dewa Penyembuh nomor 1 di Jiangcheng, juga guruku. Bertemu dia. Kalian beruntung. Guru, Anda datang. Ini pasien yang baru dibawa tadi. EKG, tes darah rutin, CT scan sudah dilakukan? Sudah, guru. Tapi tidak ditemukan masalah apa-apa. Lihat nadi. Sepertinya kaget. Emosi berfluktuasi terlalu besar. Menyebabkan ki dan darah terbalik, jantung tertekan. Keadaannya agak parah. Guru, Anda akan melakukan akupuntur? Harus dilakukan. Dokter, tolong selamatkan ibuku. Diam, guruku, begitu teknik 7 misteri keluar. Ibumu pasti selamat. Kalau jarummu ditusuk, ibu angkatku malah bahaya. Kamu ngomong apa sih? Bangsat, kamu ngomong sembarangan apa? Berani meragukan ilmu pengobatan guruku? Orang yang diobati guruku lebih banyak dari orang yang kamu lihat. Anak muda, aku sudah 40 tahun berpraktik, belum pernah ada yang meragukan ilmu pengobatanku. Belajar tidak ada urutan, yang ahli adalah guru. Orang gila dari mana? Kalau mau obati, obati. Kalau tidak mau, cepat pindah rumah sakit. Chen Han, jangan bikin ribut. Anak muda itu benar. Belajar tidak ada urutan, yang ahli adalah guru. Jika aku salah dalam akupuntur, tolong tunjukkan. Mencari malu sendiri. Kondisi pasien sudah stabil, istirahat yang cukup sehari. Seharusnya tidak ada masalah. Terima kasih, Dewa Penyembuh. Lihat kan, begitu teknik akupuntur guruku keluar. Tidak ada pasien yang tidak sembuh. Sekarang cepat berlutut. Dan minta maaf pada guruku. Ngomong apa sih? Tabib berhati mulia,
menyembuhkan dan menolong. Itu tugas kita. Lihat, guruku berhati lapang, tidak mau berdebat dengan orang kecil. Sepertimu. Tapi kamu juga harus tahu diri. Etika pengobatan bagus, tapi ilmu pengobatan masih kurang. Kamu tidak hanya gagal menyelamatkan ibu angkatku, malah membuat kondisinya semakin parah. Dasar brengsek, dikasih muka malah minta pipi. Kurang ajar, anak muda. Awalnya aku tidak mau berurusan denganmu. Tapi kamu sudah merusak reputasiku. Coba katakan, di mana letak kesalahan dalam tusuk jarumku? Kamu salah menusuk titik akupuntur. Ibu angkatku akan segera muntah darah tak henti-hentinya di tempat tidur. Ibu, kenapa? Jangan nakut-nakuti aku. Tidak mungkin. Teknik tusuk jarum guruku tidak mungkin salah. Kenapa bisa begini? Aku sudah menusuk untuk menekan ki dan darah. Dokter, kumohon selamatkan ibuku. Aku juga sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak berani menusuk sembarangan lagi. 1 jarum di titik Bai Hui, 1 di titik Feng Qi, 2 di pelipis. 3 jarum sisanya, masing-masing di titik Gansong, Neiguan, dan Kuze. 3 titik akupuntur jantung. Baiklah, anak muda. Aku percaya padamu sekali ini. Semoga kamu benar-benar paham pengobatan. Ibu, akhirnya sadar. Aku kenapa? Ibu, kamu pingsan di jalan. Diselamatkan orang dan dibawa ke rumah sakit. Dokter Su yang menyelamatkanmu. Terima kasih, Dokter Su. Tidak usah berterima kasih padaku. Chen Han, kamu juga paham pengobatan? Aku juga tidak paham. Oh, cuma akupuntur. Aku belajar dari TV. Lalu kamu berani menusuk jarum ke tubuh ibuku? Bukan aku yang menusuk. Dokter Su yang menusuk. Apa hubungannya denganku? Halo, Qianan, buruk. Ayahmu datang ke perusahaan. Mau mengambil data inti Longdun. apa? Tunggu, aku segera ke perusahaan. Ada apa? Ayahku ke perusahaan, mau ambil data inti Longdun. Aku juga tidak tahu dia mau apa. Aku harus segera kembali. Aku ikut denganmu. Tidak perlu. Kondisi ibuku belum stabil, kamu temani dia di sini. Aku bisa urus ini. Kalau gitu, hati-hati. Aku bukan anak kecil. Beri padaku. Ayah, kamu mau apa? Minggir. Aku ayahmu. Mau apa perlu izinmu? Ayah, tenang dulu. Kamu butuh uang atau apa? Katakan padaku, aku bantu selesaikan. Minggir. Ayah. Shui, kamu harus segera hubungi Chen Han. Aku akan menjaganya. Baik. Chen Han, ada masalah besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah Qianan tiba-tiba datang ke kantor. Mencoba merebut data inti sistem Longdun dengan gila. Qianan mengejarnya sudah sampai ke atap. Sudah di atap. Ada yang tidak beres? Aku segera ke sana. Ayah, bahaya. Jangan ke sana. Apapun yang kamu mau akan aku turuti. Anakku, untuk apa sistem jelek ini bagimu? Setiap hari sibuk dengannya. Aku akan menghancurkannya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Hentikan segera pengembangan sistem ini. Tukar saham perusahaan jadi uang. Kita keliling dunia. Apa yang kamu bicarakan? Sistem Longdun selalu mimpiku. Juga hal baik untuk negara dan rakyat, hampir selesai. Bagaimana aku bisa berhenti sekarang? Kamu pilih sistem jelek ini, bukan ayah. Anakku tidak mau ayahnya lagi. Bahaya, jangan ke sana. Tidak mau ayah lagi. Yo Qianan, jangan ke sana. Paman Yo mengalami halusinasi. Kenapa bisa begini? Ibu mertua muntah darah. Karena energi negatif di tubuhnya berkumpul jadi satu. Kondisinya jadi memburuk. Sekarang Paman Yo juga punya energi negatif yang sama. Ini jelas perbuatan sekelompok orang. Bahaya, Paman Yo mau lompat dari gedung. Anakku tidak mau aku lagi. Ayah, jangan. Minggir. Qianan, Bahaya, ini adalah Qi Ximing dan Jian Jiaosa. Chen Han, apa yang kamu bicarakan? Energi negatif masuk ke tubuh Qianan. Target lawan dari awal adalah Qianan. Paman Yo hanya umpan. Apa yang sebenarnya terjadi? Paman Yo, cepat pegang Qianan. Dia kena Qi Ximing Dengsa, jangan biarkan dia dekat atap. Jangan mendekat. Kalian monster semua, jangan mendekat. Kalian semua mau mengambil milikku. Aku takkan biarkan kalian berhasil. Berhenti, cepat pegang dia. Jangan biarkan dia lompat. Qianan, Qianan jangan lompat. Jangan. Chen Han, sekarang gimana? Paman Yo gak kuat pegang Qianan. Sebentar lagi mereka bakal jatuh semua.
Ada ayam jago yang bisa berkokok gak di sini? Hah? Buat apa ayam jago yang berkokok? Ayam jago yang berkokok itu energi positifnya paling kuat, bisa netralin energi negatif. Sekarang gue mau cari ayam jago yang berkokok di mana? Lagian gak mungkin sempet. Memangnya gak ada cara lain? Ada anak laki-laki yang masih perjaka. Anak perjaka? Buat apa? Anak perjaka yang belum pernah berhubungan intim, darahnya mengandung energi positif yang kuat. Itu juga bisa netralin energi negatif. Siapa di sini yang masih perjaka? Maju ke depan. Gimana? Mereka semua bukan perjaka. Ya sudah, gak ada yang bisa diandalkan. Mending gue sendiri aja. Qianan, jangan lompat. Hancur. Kianan, Kianan, dia gak apa-apa kan? sepertinya gak apa-apa. Gue bawa dia pulang, urusan perusahaan lo yang tangani. Oke, urusan perusahaan serahkan aja ke gue. Ada apa? Baju gue lo yang ganti? Memangnya ada masalah? Dasar brengsek lo. Anjing menggigit orang baik. Lo lupa semua kejadian kemarin lo berhalusinasi? Lo yang nyelamatin gue lagi? Ya udah, kita beresin aja. Energi negatif di dalam tubuh lo belum sepenuhnya hilang. Terus gimana dong? Harus kontak kulit langsung, pakai energi positif murni dari tubuh gue. Untuk netralin energi negatif di tubuh lo. Cuma bisa gitu aja? Ayo, ayo. Cepetan, cepetan. Aduh. Kalian lagi ngapain? Shh, jangan salah paham dong. Udah kayak gini, masih bilang jangan salah paham? Chen Han bilang gue kemasukan energi negatif. Dia mau bantu gue netralin energi negatif itu. Iya gitu? Aduh, lo kan lihat kemarianan. Jadi kayak gimana? Hampir aja dia lompat dari atap gedung. Benarkah? Aku hanya punya sedikit ingatan yang samar-samar sekarang. Kianan, kamu tidak tahu betapa mengerikannya kamu kemarin, seperti terkena sihir. Paman Yo bahkan tidak bisa menahanmu. Kamu mau melompat dari atap gedung. Untungnya ada Chen Han. Jadi apa yang Chen Han katakan itu benar. Dia barusan memang mau membersihkan energi jahat untukku. Tidak benar juga. Chen Han kemarin bilang, energi jahat di dalam tubuhmu sudah dihilangkan. Kamu hanya perlu istirahat dengan baik semalam, lalu akan sembuh. Kamu brengsek. Ayah, apa yang terjadi padamu? Ayah, Chen Han, cepat lihat apa yang terjadi pada ayahku. Kemarin energi jahat dari lampu kehidupan sepertinya masuk ke dalam tubuh Paman Yao. Ini salahku yang tidak menyadarinya. Ayah selamat. Pasti Chen Han ada jalan. Kemarin dia juga pakai darah perjaka untuk menyelamatkanmu. Darah perjaka? Apa yang kamu pikirkan? Aku mengambil darah dari jari. Aku tidak memikirkan apa-apa. Benar-benar tidak menyangka. Kamu masih perjaka ya? Kamu benar-benar. Sudah, jangan berdebar. Chen Han, cepat pakai. Darahmu untuk menyelamatkan ayahku. Darah manusia ada batasnya. Kemarin aku sudah menghabiskan banyak energi. Belum pulih sampai sekarang, jika aku pakai darah lagi hari ini. Untuk menyelamatkan Paman Yao, nanti aku tidak bisa mendapatkan istri. Kenapa bisa begini? Darah itu adalah kumpulan energi murni laki-laki di dalam tubuh. Jika terlalu banyak dikonsumsi, akan merusak dasar tubuh. Begitu energi laki-laki keluar, nanti tidak bisa punya anak, tentu saja tidak bisa mendapatkan istri. Chen Han, jika kamu sampai merusak dasar tubuh dan tidak bisa mendapatkan istri, aku akan menikah denganmu. Baiklah, kita sepakat begitu. Hancur. Ayah, apakah kamu tidak apa-apa? Sudah jauh lebih nyaman. Xiao Han, terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, aku dan Qianan sekarang tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami. Paman Yo, jangan bicara begitu, jika bukan karena ibu angkat yang menampungku dulu. Aku bahkan tidak tahu apakah masih hidup sekarang. Paman Yo, jangan pikirkan apapun, istirahatlah dengan baik. Chen Han, janjiku tidak akan kuingkari. Tapi, aku harus menunggu sampai sistem naga perisai selesai. Baru bisa menikah denganmu. Kianan, sistem perisai naga. Hampir selesai dalam 2 hari ini. Jangan-jangan kamu sudah lama suka Chen Han, sekarang cuma cari alasan aja? Janjikan janji. Mana bisa bohong? Ayah, aku bantu ayah istirahat dulu. Baik, Chen Han, dasar kamu cuma ambil darah sedikit dari jari. Bisa rusak akar tenaga? Bohong kali. Aduh, pusing. Masih pura-pura. Gawat. Ibuku diculik. Apa yang terjadi? Aku dapat telepon, mereka bilang, suruh aku bawa data inti sistem perisai naga ke pabrik tua untuk menukar ibuku. Kianan, cepat laporkan polisi. Itu sekelompok preman berbahaya.
Nggak bisa laporkan polisi. Mereka bilang kalau ada perubahan, langsung dibunuh. Ini memang sulit. Jelas mereka sudah siap. Di sana pasti sudah dipasang jaring perangkap. Tinggal tunggu kita masuk. Lalu kita harus gimana? Ibu aku ada di tangan mereka. Meski neraka berkobar, aku harus pergi. Aku ikut sama kalian. Shui, ini terlalu berbahaya. Aku nggak mau libatkan kamu. Yanan, sejak aku memutuskan membantu kamu membuat sistem perisai naga, aku sudah jadi bagian dari permainan ini. Mana ada libat nggak libat? Kalau gitu, kita pergi bersama. Jangan bergerak. Ibu, Jangan bergerak. Kalau enggak, nyawa ibumu, ini bukan urusanku. aku nggak bergerak. Aku nggak bergerak. Barang yang kamu minta aku bawa. Lepaskan ibuku. Lempar barangnya ke sini. Barangnya sudah kuberi. Lepaskan ibuku. Cek, apakah ini data inti sistem perisai naga? Chai Mingsu, kamu masih orang. Lengkuang nggak sih? Kok malah bantu kekuatan asing? Jahatin perusahaan lokal kita? Orang bijak tahu kondisi. Kalian gerombolan ini berani melawan Hongmen? Cepat lepaskan orangnya. Jangan buru-buru, Nona Yo. Ada satu hal perlu dibuktikan. Masih ada apa lagi? Kamu itu anak yang dulu keluarganya dibantai Hongmen, kan? Dulu, orang Hongmen lah yang membakar orang tuaku sampai mati. Nggak nyangka, masih ada sisa bencana. 7 lampu nasib kuilku, kamu yang hancurkan? Cuma trik kecil. Kamu pikir kamu hebat ya? Anak kecil, mulutmu keras sekali. Tapi mulut sekeras apapun bisa dibungkam. Buka mulutnya. Lalu kirim dia menemui orang tuamu. Serang. Ayo. Anak ini lumayan tangguh. Anak kecil, jangan bergerak lagi. Hati-hati, kepalanya bisa hilang. Sebaiknya, kamu tidak mengatakan lagi. Kamu bilang, kalau sudah dapat hadis, kamu akan bebaskan ibuku. Nona Yo, kamu terlalu naif. Hari ini, tidak ada satupun yang bisa keluar dari pabrik ini. Bunuh dia. Chen Han, Sial, dia kena tusuk. Dasar tidak berguna. Lihat ini apa? Gunakan plakat kecilmu ini sebagai senjata. Ini adalah token besi hitam tertinggi. Pemilik token ini bisa mengerahkan pembunuh bayaran terhebat seantero negeri. Dengan satu perintahku, kamu dan kedua wanita itu akan mati di sini. Anak kecil, cepatlah. Minta ampun pada Tuan Harimau Hitam, atau mereka mati. Kamu benar-benar mau mati bersamaku? Dengan apa kamu mau mati bersamaku? Para ahli, dengarkan perintahku. Muncul semua. Bunuh mereka. Tuan Chen, di luar sudah bersih semua. Bagaimana mungkin? Kamu siapa sebenarnya? Kok punya kekuatan sebesar ini? Tuan, tolong ampuni aku. Semua ini tipu daya Harimau Hitam. Aku bukan sekutunya. Tuan, kumohon. Siapa yang dulu membakar keluarga Xiao dan membunuh orang tuaku? Biar ku beritahukan. Dia adalah pembunuh bayaran terhebat, Tuan Kisha. Kamu cuma orang kecil, tahu pun buat apa? Mau balas dendam? Mustahil. Junshang, semua anggota Hongmen sudah ditangkap. Bagaimana penanganannya? Junshang. Kamu adalah Junshang, dewa perang yang menjaga Pulau Iblis? Ini tidak mungkin. Di dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin. Hongmen akan musnah, Kisha juga harus mati. Ibu, kamu baik-baik saja? Ibu angkat, baik-baik saja. Baik-baik, Xiao Han. Tadi tidak melukaimu, kan? Itu tadi, pisau belatinya. Kok tidak menembusmu? Shui, kamu benar-benar ingin aku mati ya? Chen Han, kamu benar-benar terluka atau tidak? Perlu ke rumah sakit tidak? Aduh, tidak bisa. Perutku agak sakit. Di sini. Sedikit ke bawah, lagi. Chen Han, kamu pikir aku gadis kecil, gampang ditipu? Qianan, aku dengar dari Shui. Kamu sudah setuju menikah dengan Xiao Han. Kalau begitu, pernikahan dijadwalkan 3 hari lagi. Hari itu juga hari baik. Apa yang kamu bicarakan? Sistem Longdunku belum selesai. Qianan, sistem Longdun sudah sampai. Tahap akhir, tenang, sebelum pernikahan. Pasti selesai. Tapi Tapi apa? aku belum tahu.
Identitas asli Chen Han juga belum tahu. Berapa banyak hal lain yang dia sembunyikan dariku. Hari pernikahan, aku akan beritahu kamu. Kalau begitu pernikahan kita, dijadwalkan 3 hari lagi. 3 hari lagi. Akan berlangsung sesuai rencana. Tuan Kisha, Hei Hu sudah tewas di Jiangcheng. Misi menghancurkan sistem Longdun juga gagal. Sungguh sampah, sebuah sistem Longdun. Butuh waktu lama, masih gagal. Tuan Kisha, katanya orang Pulau Iblis yang turun tangan. Pulau Iblis. Berani ganggu Hongmen kami, meski Pulau Iblis, akan kami hancurkan. Sampaikan perintahku, kumpulkan 3.000 anggota Hongmen. Segera berangkat ke Jiangcheng, aku akan ubah pernikahannya jadi pemakaman. Aku segera keluarkan perintah pembantaian Hongmen. Yanan, sistem Longdun. Akhirnya sampai tahap akhir, tapi untuk diluncurkan, kita harus dapat nomor persetujuan jaringan. Aku punya teman sekelas yang ahli di bidang ini. Ran kenal baik dengannya. Aku akan buktikan. Kalau begitu kita ajak Chen Han. Lagi pula sistem Longdun juga di saat kritis. Aku takut orang Hongmen ganggu kamu lagi. Baik, aku hubungi Chen Han sekarang. Bukannya katanya makan. Zheng Feng bilang sudah lama tidak bertemu. Teman-teman sekumpul. Baiklah. Ini belum menikah loh. Sudah dikendalikan Chen Han. Siapa yang bisa membatasi saya? Dia bisa membatasi saya? Tidak berani, tidak berani. Setelah menikah, saya yang bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga. Kamu yang bertanggung jawab tetap cantik dan menawan. Sudah, jangan pamer cinta lagi. Cepat masuk. Ayo. Selamat, Qianan. Sistem Longdun MU akan segera selesai. Sky Company akan menjadi perusahaan triliunan rupiah. Zheng Feng, kamu terlalu memuji saya. Sistem Longdun kami bisa diluncurkan atau tidak, masih tergantung pada perusahaanmu. Bisakah memberi kami nomor persetujuan jaringan? Ya, Zheng Feng. Perusahaanmu juga tidak buruk. Banyak perusahaan yang butuh nomor persetujuan jaringan, pasti ingin menjilatmu. Ah, malu-malu, teman-teman. Kapanpun butuh bantuan di masa depan, langsung cari saya saja, oke? Sedangkan untuk Qianan, nomor persetujuan untuk sistem Longdun MU, pada dasarnya tidak ada masalah. Zheng Feng, saya dengar Yo Qianan akan menikah. Jangan-jangan dengan si kampungan yang pakai barang murahan itu? Apa? Qianan, kamu akan menikah? Ya, saya dan Chen Han akan menikah dalam beberapa hari. Qianan, kamu, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana kamu bisa tertarik pada orang ini? Kamu tidak punya kesadaran diri sedikit pun? Dengan status Zheng Feng, barulah pasangan yang cocok untuk Yo Qianan. Kamu siapa? Berani-beraninya ingin menikahi Qianan? Hei bocah, kamu pikir kamu pantas? Pantas atau tidak, apa urusannya denganmu? Tapi saya rasa, perusahaanmu yang khusus mengeluarkan nomor persetujuan ini, tidak akan bertahan lama. Apa maksudmu? Kamu bilang perusahaan saya tidak bisa beroperasi. Lalu perusahaan saya tidak bisa beroperasi? Hahaha ya. Lihat dulu dirimu seperti apa. 2 tahun ini mengeluarkan nomor persetujuan, banyak dapat keuntungan ilegal, kan? Omong kosong. Ini fitnah. Percaya tidak, saya bisa mengirimmu ke penjara. Omong kosong. Kalau begitu, mau lihat bukti keuntungan ilegalmu? Tidak mungkin. Tagihan ini, bagaimana kamu bisa punya? Justru orang kampungan seperti kami yang pakai barang murahan, yang akan fokus mengincar kalian yang mengambil keuntungan ilegal. Ekor tikus seperti kalian. Bagaimana, Tuan Muda Zheng? Mau gue kasih bahan-bahan ini ke media nggak? Yang Master, gue salah. Gue mohon lu kasih gue jalan keluar, boleh nggak? Lapor diri aja sendiri. Siapa tahu bisa dapat perlakuan ringan. Oke. Gue langsung pergi. Makasih Yang Master. Minuman yang lu pesan tumpah. Kami nggak jadi. Kembalikan aja. Baik. Ada apa? Oh ya, Jangan bunuh kami nggak ada hubungan. Dia ketua direksi Sky Company. Yo Qianan. Dasar sampah. Aduh. Tungguin gue. Gimana? Kejar. Tungguin gue. lu siapa? Bang, itu kan pembunuh bayaran. Lu nggak punya hati nurani apa? Urusan gue apa? Turun. Cewek baik nggak perlu berantem sama cowok. Aduh, baik-baik. Chen Han, cepetan pergi. Panas banget. Bantuin gue. Oke, bantuin. Gue juga mau.
Gue udah punya istri, cowok nggak bisa melayani dua cewek, selesaikan sendiri aja. Chen Han, badan gue panas banget. Kayaknya minuman di bar tadi ada masalah, lu dikasih obat. Pasti Zhao Feng si brengsek ini, dia berani kasih obat di minuman. Terus sekarang gue gimana? Ya tentu bantu lu netralin racunnya. Netralin racun? Di kamar mandi. Kalau nggak di mana lagi? Bukannya harusnya di kamar tidur? Lu nggak tahu deh, kamar mandi tuh paling cocok buat netralin racun. Lembut-lembut dikit ya. Ini pertama kalinya gue. Chen Han, lu ngapain? Udah bilang bantu lu netralin racun, lu kira gimana caranya? Gue juga mikirnya gitu. Terus kenapa lu sentuh muka gue? Siapa yang sentuh? Gue lagi nggak duduk stabil aja, tangannya kepleset. Lain kali, kalau mau narik baju ya narik baju aja. Jangan sentuh muka lagi. Dasar bajingan. Sok banget lu. Ngira diri lu barang langka apa? Ini lebih cepat dari teknik netralin racun yang gue pelajari dari tabib di Pulau Iblis. Cepet banget, waduh. Segitu cepetnya udah netral? Ada masalah apa? Gak masalah, yang penting kamu senang aja. Bajingan. Masa badan gue nggak lebih bagus dari Qianan? Kenapa bawa dia ke kamar mandi? Nggak bawa gue? Siapa yang tahu? Gue juga belum pernah lihat, dan gak tertarik. Nggak tertarik. Hari ini gue maksa kamu buat lihat. Ran, kamu lagi ngapain sih? Nggak kok, gue lagi minta Chen Han bantu liatin. Ada efek sampingnya nggak? Iya. Kalian nggak ngapa-ngapain? Justru kalian ke kamar mandi lama banget, jangan-jangan. Ngomong apaan sih kamu? Aduh, udah mau nikah, malu-malu apaan sih? Siapa yang malu? Ran juga di sini ya. Kebetulan nemenin Qianan lihat rumah buat nikah. Rumah buat nikah? Iya, kan udah mau nikah, pasti butuh rumah buat nikahan dong. Hari ini juga langsung diputusin. Mama, beli rumah buat nikah kan biasanya pihak laki-laki yang beli. Xiaohan, kamu nggak usah maksain diri. Selama ini, aku dan pamanmu juga udah nabung. Beliin kalian rumah tipe kecil buat nikah, haha. Iya, Chen Han. Agak sakit, kalau kamu nggak sanggup beli, gue aja yang bantu. Anggap aja itu mahar kamu buat masuk keluarga kami. Gue udah siapin duitnya, mau beli rumah di Shanshui Bay. Shanshui Bay? Itu kan area termahal di Jiangcheng. Rumah termahal di sana harganya 1 miliar. Rumah di Shanshui Bay masih perlu beli? Heiyun Company udah siapin 1 unit di Shanshui Bay buat gue. Rumah termahal. Iya, Xiaohan, kamu bercanda ya? Xiaohan, kamu juga jangan terlalu maksain diri. Kalau emang nggak ada rumah, pakai ini aja buat rumah nikah, oke? Paman Yo, Mama, kalian beneran gak usah khawatir. Rumah di Shanshui Bay bisa dilihat hari ini juga. Gimana caranya kamu bisa beli rumah semahal itu? Dulu orang tua gue ninggalin sejumlah uang buat gue. Beli rumah kayaknya gak masalah. Chen Han, kamu yakin mau ke Shanshui Bay? Bawa gue juga dong, biar gue lihat dunia. Sial. Ternyata Shanshui Bay masih dibagi perumahan biasa sama villa. Area biasa per meter 70.000. Area villa per meter 250.000. Chen Han, kamu beneran sanggup beli? Chen Han, bagaimana kalau kita urungkan saja? Kalau benar-benar menikah, beli apartemen kecil saja sudah cukup, atau sewa juga bisa. Masa begitu? Pernikahan cuma sekali, kalau beli ya yang terbaik. Lagi pula, sudah datang, lihat-lihat saja. Kalau begitu kita lihat saja, seperti apa rumah termahal di Jiangcheng ini. Baik. Rumah di kompleks villa ini lebih mahal 3 kali lipat dari perumahan biasa. Apa Shanshui Bay ini cuma mau cari untung? Qianan, itu sepupumu, sepertinya keluarga ini. Dari Sky Company, dapat banyak uangnya. Bisa beli villa di Shanshui Bay. Bukan urusanku, aku juga tidak mau lagi hubungan dengan mereka. Shanshui Bay ini terbagi menjadi perumahan biasa dan villa kami. Villanya mencakup kolam renang pribadi, klub olahraga mewah, restoran Michelin, jadi harganya berbeda. Kalau begitu kita beli rumah di perumahan biasa. Lalu nikmati fasilitas villa, kan selesai? Maaf Pak, area villa kami punya manajemen properti dan sistem keamanan terpisah. Jadi penghuni perumahan biasa tidak bisa masuk. Ini diskriminasi dong. Iya. Jadi kami yang beli rumah biasa di Shanshui Bay. Jadi lebih rendah? Tidak bisa nikmati layanan mewahmu? Pak, perumahan biasa ada layanan properti biasa. Kalau mau nikmati yang mewah, ya harus beli villa kami. Hah? Perumahan biasa saja sudah habis 20 juta. Tidak bisa nikmati layanan mewahmu. Percaya tidak aku batalkan? Pak, pikirkan matang-matang. Rumah ini kalau dibatalkan, belum tentu bisa pesan lagi nanti.
Soalnya banyak orang kaya yang beli rumah di Shanshui Bay. Kamu mengancam aku? Pak, pikirkan baik-baik. Kalau mau batalkan sekarang, saya langsung proses pembatalannya. Ayah, jangan emosi. Rumah di sini memang mahal, tapi punya potensi naik harga. Nanti, bisa naik jutaan. Itu Yokianan. Dan si sampah Chen? Iya, dia. Yokianan, kalian pasangan serakah ini, mau apa ke sini? Yo Tianhao, jaga mulutmu. Kalau bukan karena keluargamu, rakus ambil perusahaan dan rebut kekuasaan. Aku tega usir kalian. Jangan-jangan mau suruh si miskin ini belikan rumah? Kenapa? Tidak boleh? Oh, aku tahu, Yokianan. Kamu mau nikah sama sampah ini ya? Tapi aku saranin, jadikan dia menantu masuk rumah aja. Sekalian, transferin duit ke kartunya. Kalau enggak, rumah di sini mana dia sanggup beli? Urusanmu apa? Kami cuma mau lihat-lihat. Istriku benar. Orang kayak kalian yang udah diusir aja. Boleh lihat rumah? Kenapa kami nggak boleh? Kami sanggup beli, ya boleh dong lihat. Kalian nggak sanggup beli ngapain ke sini? Terus, sistem Dragon Shield mau diluncur ini. Yokianan, duitmu habis ya? Gimana kamu tahu kami nggak sanggup beli? Rumah termurah di sini aja mulai 10 juta. Mimpi kali kamu sanggup beli. Rumah kecil? Pikir aku kayak kalian. Cuma sanggup beli rumah biasa. Jadi anjing buat orang kawasan villa? Sampah, siapa yang kamu hina? Jangan bilang villa. Perumahan termurah di sini aja kamu nggak sanggup. Jangan sok-sokan di sini. Maaf ya, di Shanshui Bay ini. Aku emang punya satu villa. Nanti tolong jagain pintu buat aku ya. Sampah, kamu nggak malu ya? Ngomong jujur kok malu? Berani banget kamu bantah. Aku panggil salesnya buat usir kamu. Mbak, orang kampungan kayak gini aja boleh lihat rumah. Bilang punya rumah di kawasan villa segala. Ini ngerendahin gengsi aku tahu nggak? Iya, usirin orang yang suka ngibul ini. Jangan ganggu aku beli rumah. Nanti kamu nggak dapat komisi. Mohon pergi dari sini, jangan ganggu pengunjung lain. Chen Han, kita nggak harus beli rumah kayak gini. Yo Tianhao. Kalau aku beneran sanggup beli rumah di sini, kamu gimana? Kalau kamu beneran sanggup beli villa di sini, aku bakal berlutut dan niru suara anjing. Sekalian, aku ucapin selamat nikah buat kalian berdua. Oke. Wah, maaf banget ya. Aku nggak cuma sanggup, tapi udah beli. Pikir dengan bawa kunci aja kami percaya? Betul, ini kunci villa mewah Shanshui Bay. Nomor A009. Jangan-jangan, Anda ini Bapak Chen Han? Iya, aku. Salah kali. Orang kampungan kayak gini. Mana mungkin sanggup beli villa Shanshui Bay? Pak, tolong sopan sedikit. Tuan Chen Han adalah pemilik termewah di villa Shanshui Bay. Kalau berani bicara kasar lagi, aku akan suruh orang usir kamu keluar. Yo Tianhao. Kapan kamu akan berlutut dan ucapkan selamat pernikahan kami? Tidak mungkin. Pasti kalian pasangan brengsek ini. Menilai saham kami, baru bisa sekaya ini. Kembalikan uang kami. Yo Kianan. Bagaimanapun kita masih keluarga. Tapi kamu lebih memilih memberi sampah ini 10 miliar untuk beli rumah. Sedikit pun tak bagi kami, malah usir kami dari perusahaan. Kamu benar-benar kejam. Security, usir kedua pengacau ini. Jangan ganggu VIP eksekutif kami. Apa? Pergi sana. Apa maumu? Yanan, aku ajak kamu lihat. Rumah baru kita. Aku ikut juga. Chen Han, rumah masih bisa lihat nanti, tapi sekarang ada hal yang lebih penting. Apa itu? Aku semakin tidak bisa membaca dirimu. Sebentar lagi menikah, tapi aku tak tahu apa-apa tentang identitasmu. Tenang, besok di acara pernikahan, aku pasti ceritakan semua tentang diriku. Baik, aku percaya padamu. Oh ya, temani aku pilih gaun pengantin, belum dipilih. Sekarang? Iya dong, besok kan menikah. Oke. Ini kelihatan bagus. Anda punya selera. Ini gaun pengantin terbaru toko kami. Pasti akan menyoroti aura Anda dengan sempurna. Coba saja. Gaun ini aku ambil. Shen Yuexing, Ini kan si cantik yo. ada perlu apa? Lama tak jumpa. Ini suamimu ya? Apa urusanmu? Bukan urusan, tapi dengar dari teman-teman reuni. Kamu cari gigolo yang hidup dari wanita. Kamu, Wah, jangan marah. Ini suamiku. Kami akan menikah. Hari ini juga mau pilih gaun pengantin. Halo, saya Wu Hai.
Suamiku ini direktur perusahaan terbuka. Hari ini toko gaun pengantin ini kami sewa semua. Kecuali yang ini, silakan pilih yang lain. Suamiku yang bayar. Santai aja, soalnya kalian berdua. Teman sekelas Shen Yuexing. Jangan sungkan, pilih yang mana aja. Gak usah. Chen Han, ayo kita pergi. Qianan, jangan buru-buru pergi dong. Suami cupu ini, bisa beliin kamu gaun pengantin gak sih? Shen Yuexing, jangan keterlaluan. Gimana? Si cantik kampus Yo nggak tahan? Shen Yuexing, umur 27 tahun, menurut investigasi. Waktu kuliah, punya 5 pacar sekaligus. Nginap di hotel nggak kurang dari 100 kali. Bajingan, berhenti ngomong. Awas gue laporin pencemaran nama baik. Gimana? Marah karena ketahuan? Itu ada sepasang kembar juga loh. Mainnya seru banget ya. Sayang, jangan dengerin dia ngawur. Dia cuma iri sama kita. Ngawur. Mau nggak catatan nginep kamu ini? Dikasih lihat ke suamimu? Ini sebenarnya gimana sih? Sayang, jangan dengerin dia. Dia cuma cupu. Dia iri. Dia fitnah kita. Waduh, Shen Yuexing. Nggak kelihatan ya? Kamu pernah disewa juga. Harganya 30.000 per bulan. Sayang, sama orang rendah kayak gini nggak usah banyak omong. Ayo kita pergi. Shen Yuexing, kamu gak malu apa? Gue sama istri gue lagi pilih gaun pengantin, lagi asik-asiknya. Kamu malah datang sok pinter. Jelasin masalahnya. Yo Qianan, kamu nggak ngatur suamimu apa? Kalau dia masih ngawur gini, gue bisa bikin dia masuk penjara. Shen Yuexing, kalau semua ini cuma omong kosong. Ngapain kamu panik banget? Kalian udah lama bersama. Dia tua apa iya? Gak pernah hamil? Kamu tahu dari mana? Soalnya waktu disewa orang, aborsi berapa kali sih? Udah masuk rumah sakit belasan kali kan? Sayang, Shen Yuexing, jangan dengerin dia ngawur. Sayang, cewek jahat. Kamu bilang ini masalah gue kan? Suruh gue cek ke rumah sakit terus. sayang, besok kan hari pernikahan kita. Jangan dengerin omongan orang kayak gini. Ayo kita pergi. Santai. Masih ada yang lebih seru. Shen Yuexing kemarin malam. Apakah pergi buka kamar? Tolong jangan bicara lagi. Maaf. Gaun pengantin ini kalian ambil saja. Kami tidak mau. Gaun pengantin ini memang untuk istriku. Shen Yuexing, kamu wanita jahat. Ternyata selama ini kamu menipuku. Suamiku maaf, itu semua kesalahan masa laluku. Maafkan aku ya. Aku tidak akan lagi, ya. Apa? Kamu pikir kepalaku ini padang rumput hijau? Mau menikah? Menikahlah dengan kembaranmu. Chen Han, barusan aku keterlaluannya? Keterlaluan? Kamu lihat tuh. Wajah Shen Yuexing barusan. Dia benar teman sekelasmu? Teman sekelas, tapi dia suka menyasariku. Itu iri. Orang seperti itu pantas diperlakukan begitu. Oh ya, nanti malam aku pulang persiapkan. Persiapan pernikahan besok. Kamu tidak ikut? Bodoh, mana ada sebelum menikah. Mempelai pria dan wanita masih bersama. Aku tunggu kamu besok jemput aku. Baik. Nona Han, Siapa kamu? Ada CCTV di sini. Jangan macam-macam. jangan takut, aku datang membantumu. Membantu? Aku tidak kenal kamu. Lagi pula, aku tidak butuh bantuan. Benarkah? Besok Chen Han akan menikah dengan Yo Qianan. Kamu sama sekali tidak peduli? Aku? Apa urusannya denganmu? Benar tidak ada urusan? Kalau mereka menikah, Chen Han tidak akan pernah milikmu lagi. Kamu tidak suka Chen Han? Tidak akan menyesal selamanya? Aku? Pernah dengar cinta guna-guna? Cinta guna-guna. Ini ilmu hitam dan sang yang bisa membuat pria wanita saling mencintai. Tidak terpisahkan selamanya. Cukup bawa Chen Han besok ke atap gedung Sky Company. Aku punya cara agar kalian bersama selamanya. Kamu pertimbangkan baik-baik. Junshang, setelan jas Anda sudah siap. Bagaimana pengaturan keamanan di lokasi pernikahan? Tenang, Junshang. Personel cukup, pasti aman. Amanah di lokasi pernikahan. Bagaimana dengan orang-orang dari Hongmen? Mereka bersiap bertindak di lokasi pernikahan. Baik. Dendam orang tuaku akan kubalas dengan darah. Apakah Sky Corporation adalah Qianan? Ada apa? Inci, kau pergi ke lokasi pernikahan bersiap. Aku pergi ke Sky Corporation. Ya,
Chen Han, aku suka kamu. Han Ran, bercanda apa kau? Aku tidak bercanda. Aku suka kamu. Aku rela melakukan segalanya untukmu. Bagaimana dengan Qianan? Jangan menikahi Qianan. Kalau kau menikahinya, akan ada masalah besar. Mereka takkan melepaskan kalian berdua. Mereka? Siapa mereka? Han Ran, kau memanggilku ke Atap Sky Corporation? Apa tujuannya? Tentu saja, membunuhmu. Apa-apaan? Bukannya kau bilang cuma perlu menggagalkan pernikahannya dengan Qianan. Lalu aku bisa bersamanya. Kau bohong padaku. Nona Han, aku juga tidak bohong. Membunuh kalian berdua. Bukankah membuat kalian bersama selamanya? Chen Han, maaf. Aku mengacaukan semuanya. Aku tidak tahu ini akan jadi seperti ini. Kau dimanfaatkan. Kau orang Hongmen. Sudah ditebak. Perihal orang tuaku dulu, kalian yang merusaknya. Masalah orang tuamu, ya. Bagaimana kalau kau turun saja, tanya mereka jelas-jelas. Kalau tidak bicara, kalian semua mati. Mati? Hahaha. Hari ini kami yang mengantarmu menemui orang tuamu. Chen Han, kenapa aku merasa seluruh tubuh lemas, kepala juga pusing. Tempat duka ini bermasalah. Hahaha. Sekarang baru sadar? Sudah terlambat. Ini obat bius khusus yang disiapkan Tuan Kisha. Bukan cuma satu orang. Seekor sapi pun bisa pingsan. Bocah sialan, nasib keluargamu buruk semua. Menghalangi jalan Hongmen, hanya ada satu akhir, mati. Dulu, orang tuaku, sebenarnya apa yang terjadi? Karena kamu juga akan masuk neraka, biar aku beritahu. Mereka melindungi rahasia Longkuo. Sampai-sampai mengorbankan nyawa. Maka, Tuan Kisha hanya bisa membakar mereka hidup-hidup. Benar-benar sepasang suami istri yang bodoh. Semuanya pantas mati. Mati saja. Kamu pura-pura. Obat bius kecil begini, cocok buat aku tidur malam. Kamu juga takkan berakhir baik, Tuan Kisha. Pasti akan membalaskan dendamku untukku. Kamu dan keluarga You. Semua akan mati bersamaku. 120? Di Atap Sky Company, ada orang terluka. Han Ran, aku sudah hubungi 120. Ambulans segera datang, kamu akan baik-baik saja. Chen Han, kamu benar-benar tidak suka aku? Aku hanya ingin menikahi Qianan. Chen Han ini tidak bisa dihubungi sama sekali. Tidak menjemput mempelai sudah, waktu pernikahan juga mau molor. Benar-benar tidak tepat waktu. Aku percaya dia akan datang. Kenapa? Kok belum mulai? Waktu sangat berharga, tahu? Hari ini pernikahan putriku, tolong tenang sebentar. Kasih muka untukku, Yo Changqing. Terima kasih, terima kasih. Kalian siapa? Sangat tidak sopan. Hari ini putriku. Upacara pernikahan. Silakan pergi. Sistem Long Dunyang. Putrimu teliti, sudah sangat merugikan kepentingan Hongmen saya. Jadi, hari ini keluarga kalian semua harus mati. Hongmen, organisasi top luar negeri itu. Katanya mereka sekelompok orang nekat. Ini tidak bisa dilawan, lebih baik kita cepat pergi. Diam semua. 3.000 anggota Hongmen sudah mengepung sini. Mulai sekarang, siapa bergerak? Bunuh siapa? Sekarang juga hancurkan sistem Longdun yang kamu teliti. Mimpi. Mati, juga tidak takut. Takut. Tapi aku takkan hancurkan sistem Longdun. Kamu benar-benar mirip dengan sepasang suami istri keluarga Chen dulu. Kalau begitu, maka matilah kamu. Chen Han, kalau masih tidak datang, kamu takkan bisa bertemu aku lagi. Kisah. Aku cari kamu bertahun-tahun, akhirnya kamu muncul. Aku akan mengambil kepalamu untuk mempersembahkan kepada orang tuaku. Sisa-sisa keluarga Chen, kau ternyata tidak mati di atap. Anggota lain dari Hongmen, seharusnya tidak akan melihat matahari esok hari. Sekarang giliranmu.
Kau lumayan berbakat, nak. Tapi hari ini, aku bawa 3.000 pengikut Hongmen. Satu orang meludah saja bisa menenggelamkanmu. Apa yang kau punya untuk melawanku? 3.000 pengikut Hongmen, tidak tahu apakah 30.000 tahanan. Pulau iblisku bisa menghancurkan kalian. Pulau Iblis? Kau dari Pulau Iblis? Tampaknya Departemen Intelijen Hongmen juga biasa saja. Bahkan jika kau dari Pulau Iblis, tidak mungkin bisa memobilisasi 30.000 tahanan untuk datang ke sini. Junchang, 30.000 tahanan Pulau Iblis telah tiba. Sekarang telah mengendalikan 3.000 pengikut Hongmen. Silakan beri perintah. Kau menyerah sendiri, atau aku yang bertindak? Lepaskan aku, atau aku akan mematahkan lehernya. Isha, meskipun aku membiarkanmu pergi, bisakah kau melarikan diri sekarang? Kehilangan 3.000 pengikut, kemana kau bisa lari? Bisakah kau menanggung tanggung jawab ini? Lepaskan aku, atau dia pasti mati. Kingshi, beritahu, buka jalan untuknya, biarkan dia pergi. Junchang, melepaskannya sama dengan melepaskan harimau kembali ke gunung. Apa? Sekarang kau mau mengajariku? Tidak berani. Yanan, bagaimana perasaanmu sekarang? Chen Han, aku sangat kedinginan. Apakah aku akan mati? Tidak, Qianan, kau pasti tidak akan mati. Qianan, Kingshi, Ada. cepat panggil guruku keluar. Ya.